Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas corporate action dari suatu perusahaan, tetapi tidak dividen. Corporate actionnya adalah right issue atau penerbitan saham kembali yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, apakah menarik dengan adanya corporate right issue ini? Nah, saya akan ulas di video kali ini tentang BTPN yang akan melakukan right issue. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Oke, saya take video ini di tanggal 11 Desember jam setengah 9 dan video ini nanti akan rilis malam hari. BTPN kondisinya harga penutupan hari Jumat itu di 2.630 atau secara PI perusahaan di 7,68 kali dan PBV 0,56 kali. Oke, kalau di Stockbit harga wajar menurut mereka itu di 22,5 triliun, sekarang market cap 21,4. Ya tipis-tipis lah ya. Kalau kita hitung berdasarkan jumlah lembar 22594 dibagi dengan 8,15 hasilnya harga wajar di 2700. Harga saran 2630. Ya tipis lah ya. Tipis nggak diskon-diskon amat. Cuman ini berdasarkan perhitungan dari Stockbit ya. Saya di video ini tidak akan mengulas ya laporan keuangannya seperti apa. Oke, kalau kita cek berdasarkan laba sampai kuartal ketiga 2023, perusahaan itu labanya di angka 632. Di angka 2 triliun. 2 triliun jadi butuh 1 triliun lagi ya untuk menyamai minimal di laba tahun lalu. Nah, ini potensinya menurut saya agak berat ya karena perusahaan berdasarkan historikalnya setiap kuartal itu 1 triliun susah banget gitu. Susah banget. Kalau kita lihat juga BTPN sejak awal tahun harganya sudah naik 5,20%. Oke. Secara historical corporate action yang pernah mereka lakukan adalah dividen ada tapi tidak rutin. Stock split mereka ada 1:5. Reverse nggak pernah, right issue nggak pernah dan ini right issue pertama berarti oleh perusahaan BTPN. Oke, kalau kita baca resmi investor restui Bank BTPN right issue di 3,09 miliar lembar jumlah lembar yang akan dikeluarkan ya. Wow, hajatan tersebut mendapatkan dukungan suara bulat 100%. Ini waktu RUPSLB. Izin investor itu telah diberikan dalam rapat umum pemegang saham pada 7 Desember atau hari Kamis kalau nggak salah. Ya, hari Kamis. Oke, berdasarkan skenario pengeluaran saham baru tersebut dibalut dengan nilai nominal 20. Oke. Seluruh dana right issue telah dikurangi biaya emisi seluruhnya untuk pembiayaan proyek pertumbuhan inorganik termasuk melakukan akuisisi di perusahaan lain. Wah, menarik nih. Poinnya ini ya, akuisisi di perusahaan lain. Dengan right issue ini perusahaan akan memiliki tambahan pendanaan untuk menjalankan rencana pembiayaan proyek untuk pertumbuhan lebih lanjut. Kalau menggunakan posisi laporan keuangan September dengan adanya RI ini modal performa perusahaan akan menjadi 40 triliun dari sebelumnya 33. Oke, jadi tambah 8 triliun. Penyertaan akan menjadi 8 triliun dari sebelumnya 1,3 triliun. So, total aset perusahaan akan menjadi 181 triliun sebelumnya 175. Oke. Tidak ada perubahan terhadap total kewajiban, rencana RI tidak berdampak rasio permodalan karena bla bla bla. Oke. Kalau pemegang saham memiliki opsi tidak melakukan haknya untuk membeli saham baru, maka mengalami penurunan persentase maksimum 27% atau terdelusi. Berdasarkan keterbukaan informasi di BTPN di IDX ya. Ini bahwa rencana mereka akan melakukan RI tapi harus mendapatkan restu RUPSLB dulu ini. Oke, untuk menghindari keraguan, perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui. Oke, ketentuan PMHMETD 2 termasuk harga pelaksanaan, jumlah bla bla bla. Sisi harga pemegang saham berhak pada waktu sesuai peraturan undang-undang berlaku.
Cuman sampai saya cek di sini keterbukaan informasi dari BTPN ya, di DX ini belum ada ya, belum ada rasionya berapa. Oke, kita baca lagi. Perkiraan cara garis besar penggunaan dana akan pertumbuhan organik inorganik termasuk melakukan akuisisi perusahaan lain sesuai dengan yang tadi ada di emitanews.com. Oke. Apabila sebagian digunakan untuk melakukan transaksi material transaksi afiliasi mengandung benturan kepentingan sebagai relevan. Oke. Informasi final lebih rinci sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMH METD 2 yang disediakan pada pemegang saham berhak pada waktu sesuai perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini belum keluar ya. Jika melakukan posisi laporan keuangan, nah ini tadi udah sama terdelusi sebesar 27%. Apabila tersebut, nah ini udah. Nah, di sini belum ada mereka rasio lama dan rasio barunya nanti berapa. Nah, itu kan biasanya yang ada di reg issue ya. Terus harga pelaksananya berapa? Nah, itu belum ada di sini. Kalau kita lihat secara chart PTPN ya. Oke, PTPN kondisinya ini tepat di bawah MA, di atas MA 200 tipis. Jadi ini bisa dikatakan support yang kuat ya secara yang namanya teknikalnya gitu. Nah, menurut saya dengan adanya RI ini ada hal yang menarik gitu, yaitu perihal mereka tujuannya ya, termasuk melakukan akuisisi perusahaan lain. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam reg issue ya. Satu yaitu rasionya berapa, yang kedua harga pelaksanaannya, lalu penggunaannya. Nah, ini penggunaannya di sini sudah dijelaskan sekilas bahwa akan melakukan akuisisi perusahaan lain tuh, which is good ya. Jadi perusahaan mau berkembang, mau bertumbuh, mau ekspansi. Itu hal yang positif. Nah, tinggal kita cek lagi harga pelaksananya berapa. Terus ada poin yang keempat yaitu adalah siapa pembeli siaganya. Itu akan menarik. Karena dalam pembeli siaga itu bisa jadi mempengaruhi komposisi kepemilikan pemegang saham di sini. Oke, saat ini pemilik utamanya atau pengendalinya itu adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation dengan 92%. Sisanya ya masyarakat ini. Dan ada saham treasury, ini saham buyback mereka. Jadi itu menarik kalau RI-nya ini semisal ada pemain besar di luar dari Sumitomo, nah ini mungkin akan muncul di sini ya persentasenya. Itu perlu juga diketahui juga siapa pembeli siaganya. Karena nggak mungkin dari HMETD ini atau RI reg issue itu tidak ada pembeli siaga, pasti ada pembeli siaganya. Nah, itu siapa? Apakah perseroannya sendiri, Sumitomo-nya sendiri? Nah, itu juga bisa. Karena perusahaan meskipun induk ya tidak bisa asal injek aja karena ya ada peraturannya. Oke. Jadi so far saya melihat sekilas ya, karena ini baru muncul sekilas yaitu tentang tujuan mereka RI yaitu mau melakukan akuisisi. Jadi menurut saya ini hal yang positif ya BTPN ya. Poinnya itu tinggal nanti kita cek combine dengan yang lainnya, rasionya berapa, harga pelaksananya berapa, terus ada pembeli siaganya siapa. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. So far saya melihat ini menarik dan kotak kuning ini bisa menjadi area demand-nya. Oke. Kondisinya sekarang juga ya PI-nya kalau berdasarkan indikator ya ini perusahaan yang sudah murah sih. Oke, gini tuh yang bisa saya share tentang kali ini RI dari BTPN. Menurut saya menarik sekilas. Kenapa sekilas? Karena datanya belum lengkap. Kita perlu cek lagi ulang setelah mereka meluarkan prospektusnya. Perihal dari rasionya berapa, harga pelaksanaannya berapa, terus kapan. Terus ya itu tadi ya pembeli siaganya siapa. Oke, semoga bermanfaat di video kali ini dan see you on the next video. Bye bye.